Umat yang terkasih, hari ini kita kembali bersekutu untuk melaksanakan ibadah minggu. Kita percaya bahwa hari demi hari yang kita lalui tidak pernah lepas dari penyertaan Tuhan. Untuk itu, marilah kita berdiri dan mengumandangkan kasih setia-Nya melalui pujian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setia-Nya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Nya. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Mazmur 1 ayat 1-3 berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berhasil di jalan Tuhan, itulah tema yang akan kita renungkan pada hari ini. Di tengah berbagai pilihan dalam hidup, biarlah kehendak Tuhan senantiasa menjadi pandu yang utama bagi langkah-langkah kita.
Yesus pimpin langkahku setiap hari di jalanku. Pimpin Engkau budiku untuk mengerti maksud-Mu. Umat yang terkasih, marilah saat ini kita datang dalam pengakuan dosa kita kepada Tuhan. Diawali dengan doa pribadi. Ya Bapa, Engkau telah mengaruniakan kepada kami segala kemampuan serta akal budi untuk menjalani hidup. Ampunilah kami, jikalau kehendak kami justru dipenuhi oleh berbagai pementingan diri. Ampunilah kami, jikalau kami mengabaikan nilai kebenaran dan kejujuran demi apa yang kami inginkan. Ampunilah kami yang seringkali dikuasai oleh rasa khawatir, sehingga kami menempuh jalan kami sendiri dan menutup hati pada panggilan-Mu. Kasihanilah kami, orang berdosa ini ya Tuhan, dan perbaruilah diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Oh Tuhanku, Kau datang ke dunia untuk menghapus dosa umat-Mu. Bagai seekor rusa yang dahaga padam. Oh Tuhanku, merindu hatiku. Aku berserah ya Tuhan padamu. Ku berikan bagi-Mu seluruh hidupku. Roh Kudus, berikanlah karunia, hancurkan kuasa setan dalamku. Jadilah pandu dan terang samanya dan terang. Tuhanku, siapkan hatiku. Aku berserah ya Tuhan padamu. Ku berikan bagi-Mu seluruh hidupku. Kepada kita yang sungguh-sungguh menyesali segala dosa dan kesalahan kita, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 9-10. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Ku cari suatu pancing dan ku iring datang, dan padu yang berani takutku kan lenyap. Ku cari kesempatan mencoba daya
Bapak, Ibu, Saudara, saat ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita datang di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, kami menyadari bahwa kasih-Mu senantiasa hadir untuk kami. Dan kami percaya bahwa kasih-Mu itu juga berwujud kesempatan bagi kami untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Kami tahu kami begitu terbatas Tuhan, kami seringkali menempuh jalan-jalan kami sendiri. Tetapi firman-Mu senantiasa menjadi penuntun bagi langkah kami. Maka biarlah saat ini Tuhan, di tengah segala keterbatasan yang kami miliki, di tempat kami masing-masing, biarlah kami boleh tetap mengalami kuasa Roh Kudus bekerja atas diri kami. Sehingga firman-Mu sungguh-sungguh dapat kami tangkap dengan baik, bahkan berbuah dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah ya Allah, sebab di dalam Kristus Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 23 ayat 1 sampai 12. Demikian tertulis. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, salah satu pertanyaan yang cukup sering disampaikan kepada saya, terutama untuk mereka-mereka yang memang baru mengenal saya adalah, sejak kapan mau jadi pendeta? Kok bisa sih mau jadi pendeta? Gimana ceritanya? Bapak, Ibu, Saudara, sebagian dari antara saudara mungkin sudah tahu bahwa saya itu sudah ingin menjadi pendeta sejak saya kecil. Bahkan di buku kenang-kenangan SD saya, Bapak, Ibu, Saudara, ya, di mana di sana ada nama, tempat tanggal lahir, lalu cita-cita, saya sudah menuliskan bahwa cita-cita saya adalah ingin menjadi pendeta dan guru musik kala itu, kelas 6 SD. Perlahan saudara, cita-cita jadi guru musik hilang gitu ya, tetapi ingin menjadi pendeta terus bertahan. Nah, dari mana saya menemukan keinginan tersebut? Seperti yang mungkin juga pernah saya ceritakan, saudara, rumah saya dan gereja asal saya, GKI Purinda itu tidak terlalu jauh jaraknya, beberapa ratus meter saja. Saya biasa jalan kaki ke gereja, saudara. Nah, karena jarak yang dekat itu, maka saya jadi punya banyak kesempatan, selain juga karena saya memang suka, saudara ya, untuk aktif. Entah itu main drama, paduan suara, begitu ya, menari dan lain seterusnya. Tidak hanya itu, saudara, selain saya suka kegiatan-kegiatan gereja, entah kenapa saya punya ketertarikan khusus dengan yang namanya Alkitab. Saya punya banyak pertanyaan yang mungkin tidak dipikirkan oleh anak-anak seusia saya kala itu. Nah, singkat cerita, saudara, lulus SMA, saya masuk Fakultas Teologi Duta Wacana.
Dan setelah lulus saya mengikuti berbagai program pengkaderan Sinode GKI. Saya sempat praktek di beberapa gereja karena itulah syaratnya. Dan kemudian sampailah saya di rumah saya yang sekarang, GKI Maulana Yusuf. Di Maulana Yusuf sendiri, saudara, saya berproses beberapa waktu lamanya menjadi penatua sampai akhirnya tanggal 5 Februari 2018 saya ditabiskan menjadi seorang pendeta. Bapak Ibu Saudara, kalau dari perjalanan singkat yang saya ceritakan itu, bisa dikatakan bahwa saya sebetulnya telah berhasil mencapai apa yang saya cita-citakan sejak dulu, saudara. Sejak kecil, impian saya sudah terwujud. Saya berhasil menjadi seorang pendeta seperti yang selalu saya jawab kepada orang-orang yang menanyakan apa cita-cita saya. Di satu sisi, saudara, saya menyadari betul bahwa ini blessing. Bahwa ini anugerah Tuhan yang luar biasa buat saya, saudara. Saya sangat bersyukur sebab tidak semua orang punya kesempatan seperti saya. Tidak semua orang berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan sejak dahulu. Tetapi saudara, di saat saya satu sisi sangat mensyukuri apa yang terjadi dalam hidup saya, satu hal yang juga saya sangat sadari, satu hal yang juga sangat penting, selalu saya gumulkan, selalu saya renungkan saudara, adalah bahwa ternyata menjadi pendeta itu sendiri bukanlah sebuah titik akhir. Saudara, saya semakin menyadari bahwa menjadi pendeta itu tidak berarti bahwa semuanya selesai. Tujuan tercapai, tidak, saudara. Bahkan sebenarnya menjadi pendeta adalah awal, adalah fase di mana saya mulai untuk kembali merangkai berbagai kisah jatuh bangun, perjuangan terus-menerus untuk melayani Tuhan, melayani sesama dalam berbagai bentuk pemurnian diri. Bapak Ibu Saudara, demikian pula ketika saya berjumpa dengan teman-teman saya yang dulu satu angkatan teologi dengan saya, lalu ternyata mereka memilih untuk tidak menjadi pendeta. Bagi saya, saudara, itu pun bukan titik akhir. Banyak orang menganggap, wah kalau lulusan teologi nggak jadi pendeta, itu berarti gagal. Tetapi benarkah demikian, saudara? Benarkah orang-orang seperti itu menyangkali panggilan Tuhan? Bagi saya, Bapak Ibu Saudara, kalaupun seseorang pada akhirnya memilih untuk tidak menjadi pendeta, tetapi dia tetap menjadi pribadi yang berkarya, memberkati banyak orang apapun bidangnya, saudara. Saya percaya bahwa itu pun bentuk pelayanan yang utuh pada Tuhan. Pelayanan yang bahkan sama pentingnya, sama berharganya dengan pelayanan saya sebagai seorang pendeta ketika semua dilakukan sekali lagi dengan ketulusan dan cinta pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau tema kita hari ini bicara tentang berhasil di jalan Tuhan, maka sebenarnya keberhasilan itu sendiri bukan hanya soal tercapainya sesuatu yang kita inginkan atau terwujudnya target, harapan serta mimpi-mimpi kita, saudara. Berhasil di jalan Tuhan bukan sekedar kemampuan dan kerja keras saya dan saudara untuk punya jabatan, untuk punya usaha yang sukses, untuk punya gelar akademis yang tinggi. Bukan sekedar itu. Di dalam iman, saudara, kita meyakini bahwa keberhasilan kita yang utama, ultimate goal, yang perlu untuk terus kita kerjakan, kita upayakan tanpa henti dalam hidup ini, adalah mewujudkan kehendak Tuhan dan karyanya lewat apapun yang kita kerjakan, saudara. Segala keberhasilan yang sedang berusaha kita raih, apapun tangga kesuksesan yang sedang saudara berusaha naiki, kita mengimani bahwa itu semua berada di bawah kepentingan yang jauh lebih besar. Dan kepentingan yang lebih besar itu adalah tujuan Tuhan atas hidup kita dan hidup sesama, saudara.
tanpa menaruh kepentingan Tuhan di atas segala pencapaian dan keberhasilan pribadi kita, tanpa menaruh perhatian pada kepentingan yang lebih besar itu, maka sebetulnya apapun yang sedang berusaha kita raih akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Bahkan keberhasilan, pencapaian sekalipun banyak, saudara, mungkin cenderung hanya akan membuat kita jadi orang-orang yang sombong, pongah, dan akhirnya melupakan siapa diri kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan sosial masyarakat Yahudi pada zaman Tuhan Yesus, ahli Taurat dan orang-orang Farisi adalah orang-orang yang terpandang dan dihormati. Mereka memang bukan dari golongan bangsawan yang kaya raya, saudara. Tapi mereka dihormati karena mereka mempelajari dengan sangat teliti, serta mengetahui seluk-beluk hukum Taurat lebih daripada orang-orang lain. Mereka dianggap punya otoritas untuk menafsirkan, mengajarkan Taurat kepada masyarakat. Dalam ayat 2, Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini menduduki kursi Musa. Ini sebuah gambaran, saudara, bahwa mereka memang dianggap sebagai pemimpin rohani bagi bangsa Israel. Tetapi di balik kemapanan rohani yang mereka tampilkan, saudara, Tuhan Yesus justru dengan tegas mengecam sikap para ahli Taurat dan orang Farisi ini. Tuhan Yesus menganggap bahwa di balik semua atribut keagamaan yang mereka gunakan, para ahli Taurat dan orang Farisi ini hanya bersikap sangat egois. Mereka memperlakukan berbagai hal hanya untuk dilihat orang. Mereka suka menerima penghormatan, bahkan mereka dengan sengaja mencari-cari penghormatan itu. Baik di perjamuan, di tempat ibadah, di pasar dan di jalan-jalan. Tuhan Yesus mengkritik dengan keras keberhasilan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini untuk memperoleh penghormatan dan simpati dari banyak orang. Bapak Ibu Saudara, bagi Tuhan Yesus sendiri, semua penghormatan dan kedudukan itu tidak ada nilainya saat hanya digunakan untuk kepentingan diri sendiri. Di ayat 11 Tuhan Yesus justru berkata, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebuah pola pikir yang sangat revolusioner bahkan hingga saat ini. Saat orang berlomba-lomba untuk menjadi paling terkemuka, paling hebat, paling terpandang, paling yang lain, saudara, Tuhan Yesus justru mengajar kita untuk menjadi orang-orang yang mengontrol diri sedemikian rupa di tengah dorongan-dorongan itu. Tuhan Yesus mengajar kita menjadi orang-orang yang rendah hati, tidak perlu memamerkan banyak hal, tetapi di saat yang sama Dia mengarahkan kita untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan dalam relasi kita dengan sesama, menjadikan hidup kita ini berkat untuk orang lain. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Bapak Ibu Saudara, kalau saya menonton acara Kick Andy, saya sering terkagum-kagum, saudara, dengan orang-orang yang dipanggil untuk berbagi cerita di sana. Saya ingat satu kali host dari Kick Andy ini menyebut orang-orang ini sebagai pahlawan-pahlawan yang bekerja dalam senyap. Saudara, mereka pahlawan-pahlawan yang bekerja dalam senyap. Mereka orang-orang yang sungguh peduli pada kemanusiaan. Sekalipun mereka tidak disorot oleh berbagai hal. Mereka tidak berpikir soal ketenaran, popularitas. Tetapi ternyata kepedulian mereka sungguh menyentuh hati banyak orang. Saya belajar, saudara, sekali lagi dari firman Tuhan, dari kisah banyak orang,
Bahwa keberhasilan ternyata bukan soal kita mencapai apa yang kita inginkan semata. Bukan soal bagaimana kita berhasil mengumpulkan kekaguman orang lain. Tetapi tentang kesetiaan kita mencari dan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Karena itu Bapak Ibu Saudara, untuk berhasil di jalan Tuhan, saudara tidak perlu memiliki segalanya. Untuk berhasil di jalan Tuhan, saudara juga tidak perlu jadi orang lain yang bukan diri saudara sendiri. Saudara dapat berhasil di jalan Tuhan dalam hidup saudara yang sekarang. Dalam kondisi dan keadaan saudara yang sekarang. Berusahalah berhasil, misalnya dalam hidup rumah tangga saudara. Berusahalah berhasil menjadi suami dan istri yang terus saling memahami dan saling menjaga. Betapapun besar tantangan yang ada, menangkan rumah tangga saudara. Berusahalah berhasil menjadi orang tua. Orang tua yang tidak hanya menuntut anak-anak untuk mengikuti keinginan kita saudara. Menjalankan ekspektasi kita yang tertunda. Tapi benar-benar menjadi orang tua yang membuka diri pada cerita dan harapan anak-anak kita. Berapa banyak saudara anak-anak yang tertekan karena keberhasilan sang orang tua kemudian dilemparkan begitu saja kepada sang anak tanpa peduli apa yang sebetulnya dia inginkan. Saudara berusahalah berhasil dalam kehidupan pekerjaan kita. Berusahalah berhasil sebagai pengusaha, sebagai pedagang. Dan itu berarti kita tidak hanya peduli pada keuntungan, tetapi juga kesejahteraan buat banyak orang. Berusahalah berhasil dalam berbagai pencobaan. Berusahalah menang dalam setiap godaan yang ada di sekitar kita. Saudara, sekali lagi, berusahalah berhasil dalam setiap karya. Bukan hanya karena kita ingin impian dan harapan kita tercapai, tetapi karena kita ingin untuk sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tuhan bersama kita. Amin. Baik kemarin hari ini selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah.
semesta berubah. Puji namanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, marilah kita menaikkan doa syafaat kita bersama. Tuhan Allah yang baik, dalam segala kerendahan hati kami Tuhan, kami menaikkan doa syafaat kami. Kami sungguh mengakui Engkau sebagai pemimpin dalam kehidupan kami, kehidupan keluarga kami, kehidupan pekerjaan kami, kehidupan bangsa dan negara kami. Untuk itu kami mohon ya Tuhan di dalam doa syafaat ini, berkatilah keluarga kami masing-masing. Engkau tahu Tuhan segala bentuk pergumulan yang saat ini sedang kami rasakan bersama. Berikanlah kami tetap kekuatan untuk mengarungi segala tantangan di dalam cinta kasih yang Tuhan anugerahkan di tengah keluarga. Berkatilah ya Tuhan berbagai hal yang harus kami upayakan untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidup di tengah kondisi ekonomi yang juga masih sangat sulit. Biarlah ya Tuhan melalui anugerah-Mu kami boleh tetap mendapat rezeki yang baik bagi keluarga kami. Bahkan di tengah segala yang ada, kami boleh tetap menjadi keluarga yang memberkati orang lain. Kami berdoa Tuhan bagi kami yang saat ini mungkin kehilangan pekerjaan. Tolonglah ya Tuhan, kuatkan iman kami. Bantulah kami untuk terus berusaha. Berikanlah kami ide-ide yang kreatif. Dan bagi kami yang saat ini juga tengah berupaya merintis usaha kami masing-masing, Tuhan tolong. Supaya dengan ketekunan kami boleh mendapatkan hasil yang baik juga. Yang merupakan anugerah Tuhan. Kami berdoa bagi setiap orang-orang yang memimpin perusahaan yang juga sekarang di tengah dilema untuk tetap menjalankan roda bisnis, tetapi juga mempertahankan kesejahteraan karyawan. Tuhan, karuniakanlah hikmat, kuatkanlah para pemimpin ini, supaya mereka sungguh-sungguh mengalami penyertaan Tuhan, jalan keluar dari Tuhan di tengah berbagai kesulitan yang ada. Kami terus berdoa bagi gereja kami Tuhan, supaya gereja kami juga terus membuka diri bagi pelayanan bagi banyak orang. Kami sadar semua berkat yang kami terima bukanlah untuk diri kami sendiri, tetapi untuk kepentingan banyak orang. Berkatilah ya Tuhan majelis jemaat, badan pelayanan, serta seluruh orang yang berkecimpung dalam pelayanan gereja ini, supaya kehadiran gereja ini memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi saudara kami yang sakit, baik karena COVID-19 maupun karena yang lain. Biarlah ya Tuhan dalam kelemahan fisik mereka, mereka merasakan penyertaan Tuhan. Mereka merasakan kekuatan dan pemulihan dari Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga yang mendampingi. Biarlah juga di dalam kekuatan Tuhan, mereka tetap bisa memberi yang terbaik bagi saudara-saudara mereka yang sedang sakit. Bapa, kami terus berdoa juga untuk bangsa ini. Kami tahu tidak mudah Tuhan untuk mengambil keputusan di tengah berbagai kepentingan. Oleh karena itu berikanlah pemerintah kami Tuhan hikmat
Berikanlah mereka ya Tuhan kebenaran, kebijakan untuk mengambil segala keputusan yang terbaik demi damai sejahtera di tengah bangsa ini. Kami mohon Tuhan, bersamalah dengan orang-orang yang sungguh berjuang dengan kebenaran dan keadilan, dan biarlah melalui peran banyak orang, termasuk setiap kami, negara kami boleh berangsur-angsur menjadi negara yang semakin baik, semakin kuat. Bahkan di tengah krisis saat ini Tuhan, kami mampu menghadapinya bersama-sama. Terima kasih ya Bapa, ini doa, syukur, permohonan kami yang kami sampaikan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang juga telah mengajar kami semua berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang terkasih, saat ini kita akan menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan mengumpulkan 2 persembahan, satu untuk gereja dan satu untuk Yayasan Kristen Manula Dorcas. Persembahan yang sejati bukan hanya berupa materi, tetapi seluruh kehidupan kita di hadapannya, sebagaimana Roma 12 ayat 1 berkata, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Sorgawi, kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapa atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Kami mengaku dan percaya ya Bapa, kehidupan kami semata-mata adalah hanya berkat dari Tuhan saja. Terima kasih Bapa kalau saat ini Engkau beri kesempatan kepada kami untuk memberikan persembahan kami sebagai bagian kecil dari berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami.
Berkatilah ya Tuhan, kami mohon kiranya Kau berkenan menerimanya, sehingga kami boleh pergunakan untuk perluasan kerajaan Tuhan saja. Ajar kami Tuhan, agar kami boleh mengelola persembahan ini dengan penuh rasa tanggung jawab hanya kepada Tuhan saja. Dan di dalam seluruh kehidupan kami Tuhan, ajar juga kami agar kami boleh mempersembahkan seluruh kehidupan kami di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.